got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, nigga, come out, got 3 whole thoughts, I'm the guap, bitches on my line, and you know. Di sini saya akan menjelaskan materi matematika statistika. 1. Mean 2 modus. 3. Kuartil. 4. Simpangan rata. 5. Ragam dan simpangan baku. Pertama-tama kita akan mencari mean. Contoh soalnya diketahui panjang kelas sama dengan 4, banyak kelas sama dengan 6. Dengan tabel sebagai berikut. Kita akan memulainya dengan interval 31. Karena panjang kelas 4, maka 31, 32, 33, 34. Berarti 31 sampai 34. Kemudian 35 sampai 38 karena panjang kelas 4. Kemudian 39 sampai 42, 43 sampai 46, 47 sampai 50, 51 sampai 53. Dengan frekuensi 2, 4, 6, 8, 4, dan 2. Sekarang kita sudah bisa menuliskan rumus meannya. Rumus mean sama dengan X bar sama dengan sigma FI kali XI per sigma FI. Karena di sini kita belum mengetahui nilai XI-nya, kita bisa mengetahuinya dengan cara menjumlahkan interval kelas bawah dan kelas atas lalu dibagi 2. Berarti 31 ditambah 34 dibagi 2 sama dengan 32,5. 35 ditambah 38 dibagi 2 sama dengan 36,5. 39 ditambah 42 dibagi 2 sama dengan 40,5. 43 ditambah 46 dibagi 2 sama dengan 44,5. 47 ditambah 50 dibagi 2 sama dengan 48,5. 51 ditambah 53 dibagi 2 sama dengan 52,5. Karena nilai XI-nya sudah diketahui, maka kita sudah bisa menjumlahkan FI kali XI dengan cara 2 dikali 32,5 sama dengan 65, 4 dikali 36,5 sama dengan 146, 6 dikali 40,5 sama dengan 243, 8 dikali 44 sama dengan 356, 4 dikali 48,5 sama dengan 194, 2 dikali 52,5 sama dengan 105. Sekarang kita sudah bisa memasukkan semuanya ke dalam rumus. Sigma FI kali XI yaitu 1109 dan sigma FI sama dengan 26. Maka 1109 dibagi 26 sama dengan 42,65. Kemudian kita akan mencari nilai modusnya. Untuk rumus modus sama dengan TB tambah D1 per D1 tambah D2 dikali B. TB itu sendiri adalah tepi bawah kelas median, D1 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus, D2 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelah kelas modus, P panjang kelas atau interval. Untuk mencari TB-nya atau tepi bawah kelas median, kita harus mencari frekuensi yang terbesar. Dan di sini kita mempunyai nilai 8. Dan frekuensi 8 mempunyai interval 43 sampai 46. Karena yang dicari tepi bawah kelas median, maka kita di sini punya 43 karena itu adalah kelas bawah. Karena kelas bawah kita menguranginya dengan 0,5. Berarti TP yang kita punya sama dengan 42,5. Untuk D1 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelum modus, berarti frekuensi 8 dikurangi 6 sama dengan 2, berarti D1 sama dengan 2. Untuk D2 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelah kelas modus, berarti 8 dikurangi 4 sama dengan 4, berarti D2 sama dengan 4. Untuk P-nya atau C-nya yaitu panjang kelas sama dengan 4. Maka modus 42,5 ditambah 2 per 2 ditambah 4 kali 4. 42,5 ditambah 2 per 6 dikali 4. 42,5 ditambah 1 per 3 sama dengan 43,8. Setelah mengetahui mean dan modus, kita akan mencari kuartil.
Untuk kuartil itu sendiri, langkah yang pertama harus dilakukan adalah kita mencari kuartil ke-1, kuartil ke-2, dan kuartil ke-3 terletak di interval mana. Langkah yang pertama yaitu kita harus mencari Q1-nya terlebih dahulu dengan cara 1/4 kali N. Di sini kita mempunyai nilai 26 dari frekuensi, seluruh jumlah frekuensi. Berarti 1/4 dikali 26 sama dengan 6,5. Untuk Q2-nya kita gunakan setengah kali N sama dengan setengah kali 26 sama dengan 13. Untuk Q3-nya 3/4 kali N sama dengan 3/4 kali 26 sama dengan 19,5. Karena kita akan mencari letak kuartil 1, 2, dan 3 berada dalam kelas berapa, kita harus mencari frekuensi kumulatifnya terlebih dahulu. Caranya dengan menjumlahkan frekuensi kumulatif dengan frekuensi di bawahnya. Maka diperoleh frekuensi kumulatifnya 2, 6, 12, 20, 24, 26. Caranya berarti 2 tambah 4 sama dengan 6, 6 tambah 6 sama dengan 12, 12 ditambah 8, 20, 20 ditambah 4, 24, 24 tambah 2 sama dengan 26. Untuk frekuensi kumulatif 2 yaitu 1 sampai 2, frekuensi kumulatif 6, 3 sampai 6, 2 untuk frekuensi kumulatif 12, 7 sampai 12, frekuensi kumulatif 20 sama dengan 13 sampai 20, frekuensi kumulatif 24, 21 sampai 24, 26-nya berarti 25 sampai 26. Untuk mencari letak kuartil pertama di mana, yaitu dengan cara melihat jumlahnya terlebih dahulu, yaitu 6,5. Berarti frekuensi kumulatifnya berada di frekuensi 6 karena frekuensi kumulatifnya 7 sampai 26 dan nilai 6,5 termasuk dalam angka 7 sampai 12. Setelahnya kita harus mengetahui kuartil kedua dan kuartil ketiga. Ternyata kuartil kedua dan ketiga terletak di antara interval yang sama, karena nilai 13 dan 19,5 berada di interval 43 sampai 46 atau frekuensi kumulatifnya 20, yaitu 13 sampai 20. Untuk rumus kuartil itu sendiri adalah Q1 sama dengan TB Q1 plus 1/4 kali N kurangi FA Q1 per FI Q1 kali C. Untuk kuartil 2 sama dengan TB Q2 plus setengah kali N kurangi FK Q2 per FI Q2 kali C. Untuk Q3 sama dengan TB Q3 plus 3/4 kali N kurangi FK Q3 per FI Q3 kali C. Keterangannya, TB yaitu tepi bawah, FK yaitu frekuensi kumulatif, FI yaitu frekuensi, N nilai seluruh frekuensi, C-nya panjang kelas. Sekarang kita akan mencari Q1. Untuk Q1-nya kita mempunyai TB-nya 38,5 karena interval Q1 terletak di 39. 39 dikurangi 0,5 sama dengan 38,5. Sekarang Q1 sama dengan 38,5 plus 1/4 kali 26 karena N-nya adalah 26 dikurangi 6 per 6 dikali 4. 38,5 ditambah 0 per 5 per 6 dikali 4 sama dengan 38,5 ditambah 0,3 sama dengan 38,8. Untuk kuartil kedua 42,5 karena intervalnya terletak di 43. 43 kurangi 0,5 sama dengan 42,5. 42,5 ditambah setengah kali 26 dikurangi 12 per 8 dikali 4. 42,5 ditambah 1 per 8 dikali 4 sama dengan 42,5 ditambah 0,5 sama dengan 43. Untuk Q3-nya sama dengan Q2 karena terletak intervalnya yaitu sama 43. 43 dikurangi 0,5 sama dengan 42,5 plus 3/4 dikali 26 kurangi 12 per 8 dikali 4. 42,5 ditambah 19,5 dikurangi 12 per 8 dikali 4 sama dengan 42,5 ditambah 0,9 dikali 4.
42,5 ditambah 3,6 sama dengan 46,1. Sekarang kita akan mencari simpangan rata-rata. Pertama, kita akan mencari nilai XI. Cara untuk mencari nilai XI-nya atau nilai tengah dengan cara menjumlahkan interval bawah dengan interval atas. 31 ditambah 34 kemudian dibagi 2, hasilnya adalah 32,5. Begitupun seterusnya sampai interval 51 sampai 54, kemudian dibagi 2 sama dengan 52,5. Cara untuk mencari nilai FI kali XI-nya adalah dengan cara mengalihkan frekuensi dengan XI atau nilai tengah. 2 dikali 32,5 sama dengan 65, 4 dikali 36,5 sama dengan 146, 6 dikali 40,5 sama dengan 243, 8 dikali 44,5 sama dengan 356, 4 dikali 48,5 sama dengan 194, 2 dikali 52,5 sama dengan 105. Kemudian kita akan mencari XI min X bar. Karena di situ belum diketahui nilai rata-ratanya atau X bar-nya, kita cari terlebih dahulu dengan rumus nilai rata-rata sama dengan sigma FI XI per sigma FI. Keterangannya, FI sama dengan frekuensi kelas ke I, XI-nya nilai tengah kelas ke I. Di sini kita bisa menjumlahkan nilai FI kali XI-nya semua dan kita memperoleh 1109. Dan kita menjumlahkan seluruh frekuensi yang kita punya sama dengan 26. Maka rata-rata 1109 dibagi 26 sama dengan 42,65. Setelah nilai rata-rata ditemukan, kita bisa menjumlahkannya dengan cara mengurangi nilai tengah dengan nilai rata-rata. Nilai tengahnya 32,5 dikurangi 42,65. Begitupun seterusnya. Cara untuk mencari nilai mutlak XI min X bar, karena yang dicari nilai mutlak, kita tinggal mempositifkan semuanya karena nilai mutlak selalu bersifat positif. Cara mencari nilai FI XI min X bar adalah dengan cara mengalihkan frekuensi dengan XI min X bar, yaitu 10,15 dikali 2, 20,3. 4 dikali 6,15 sama dengan 24,6. Begitupun seterusnya. Setelahnya, kita akan mencari ragam dan simpangan baku. Untuk tabelnya masih sama, yaitu tabel mean, modus, kuartil, dan simpangan rata-rata. Dan di sini bedanya yaitu XI min X bar dipangkatkan 2 dan FI XI min X bar juga dipangkatkan 2. Untuk rumus ragam sama dengan S pangkat 2 sama dengan 1/6 sigma FI XI min X bar pangkat 2. N-nya yaitu masih sama 26, sigma FI XI min X bar pangkat 2 sama dengan 2338,35. Berarti 1/26 dikali 2338,35 sama dengan 89,93. Sekarang untuk rumus simpangan baku. Simpangan baku sama dengan S sama dengan akar S pangkat 2 sama dengan akar 89,93 sama dengan 9,48. Sekarang kita akan membuat histogram. Cara membuatnya yaitu menjumlahkan seluruh interval kelas bawah dengan 0,5 dan menjumlahkan interval kelas atas dengan 0,5. Setelahnya, kita bisa mencari atau membuat histogram seperti yang di atas.